Bagaimana tanggapan antum mengenai orang-orang yang suka menjuluki kita Wahabi, Wahabi? Itu bagaimana tanggapan antum? Biarkan saja ya, orang yang sering mencela, mencaci, memfitnah, bahkan mengolok-olok dengan kata-kata Wahabi, Wahabi. Mereka itu orang-orang awam ya, kebanyakan mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan perlu kaum muslimin ketahui bahwa orang yang mensyiarkan dengan nama Wahabi, Wahabi itu orang Syiah ya. Kenapa orang Syiah menjuluki ustadz-ustadz sunnah dengan Wahabi dan mereka gebiarkan, mereka gembor-gemborkan di tengah masyarakat? Sebab Syiah itu dibongkar kedoknya oleh orang-orang kita, oleh orang-orang yang mereka sebut ustadz-ustadz salafi. Yang membongkar tentang haramnya nikah mut'ah adalah orang-orang ustadz-ustadz sunnah ya. Kemudian tentang mereka bencinya kepada para sahabat Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka mempunyai wiridan ya, Allahumma al'an Umar wa Abi Bakrin, ya Allah la'anatlah Umar dan Abu Bakar. Itu ada di wiridan-wiridan mereka. Nah, yang membongkar kedok-kedok Syiah, kesesatan Syiah adalah orang-orang Salafi atau yang mereka tuduh Salafi ya. Nah, jadi sebenarnya orang yang menjuluki kita sebagai Wahabi-Wahabi itu orang Syiah. Dan anehnya sekarang diikuti oleh tokoh-tokoh yang mengaku tokoh aswaja ya. Banyak videonya. Mereka mengatakan Salafi itu baju baru, Wahabi baju lama. Itu juga tokoh aswaja yang menyebutkan, yang menggembor-gemborkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Salafi itu atau Wahabi tidak ada yang lurus, tidak ada yang benar, bengkok semua katanya. Itu juga tokoh-tokoh yang mengaku aswaja yang menggembor-gemborkan. Jadi yang memprovokasi orang-orang awam ternyata kebanyakan adalah orang-orang yang benci dengan dakwah sunnah, yang mereka para tokoh sendiri yang memprovokasi umat, kemudian menghasut umat agar umat-umat yang awam yang tidak paham dengan apa itu Wahabi, mereka terpengaruh bahwa orang yang berjenggot itu Wahabi, yang celana cingkrang itu Wahabi, yang selalu mengucapkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala Allah, qala Rasul, itu Wahabi. Hati-hati ya. Nah, itu adalah doktrin-doktrin yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang mengaku aswaja sendiri ya. Mereka menjuluki kita sebagai ustadz-ustadz Wahabi. Akhirnya murid-muridnya pun, orang-orang awam pun ikut-ikutan menuduh kita itu adalah Wahabi, itu Wahabi. Bahkan dulu ketika saya mengisi pengajian, kitab yang kami bawa itu pertama adalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi ya. Ketika kami mengisi tausiah dengan kitab-kitab tersebut, mereka katakan juga itu katanya kitab Wahabi. Itu kan yang mengatakan tidak berilmu ya. Padahal semua orang juga yang berilmu paham bahwa kitab Bulughul Maram itu kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Begitupun kitab Riyadhus Shalihin itu juga dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Bahkan Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan mana pendapat Imam Asy-Syafi'i yang qadim, mana pendapat Imam Asy-Syafi'i yang jadid, mana pendapat yang baru, mana pendapat yang lama, mana pendapat yang harus diambil, mana pendapat yang harus ditinggalkan. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Nah, mereka klaim, mereka cap itu kitab yang dibaca, yang diajarkan kitab Wahabi katanya ya. Jadi begitu ya. Kalau dari awal sudah muncul kebencian, kedengkian, kemudian awam terhadap ilmu, akhirnya mereka juga menggembor-gemborkan ya, itu Wahabi, Wahabi, Wahabi ya. Nah, jadi
buat teman-teman kami yang mengikuti sunnah yang mulia ini, ketika ada orang mengolok-olok dengan fitnah, dengan sebutan Wahabi, antum biarkan saja ya, biarkan saja. Jangan dilawan dengan kekerasan. Akhirnya orang awam diladenin, akhirnya sama-sama bodoh nantinya. Biarkan saja ketika mereka mengolok-olok. Jika mereka mengolok-olok, menghina, menghujat, maka jika kita mempunyai hujah, mempunyai ilmu, sampaikan ilmu dengan santun, dengan lembah lembut ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi antum bersabar ya.